Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai ibadah, kita akan baca firman terlebih dahulu yang terambil dari 2 Tawarikh 10 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepada Kulusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepada Kulusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI UCC yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk mempersiapkan hati kita pada ibadah pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami dapat kembali beribadah. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau memberikan pujian, penyembahan, dan hati kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur untuk anugerah kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami di setiap musim hidup kami.
Apapun yang terjadi, kami mau percaya rancangan-Mu indah, sebab Engkau Bapa yang mengerti dan kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian,
Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, praise Him. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu,
Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak saudara-saudara semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Sampai dengan hari ini kami boleh menikmati kasih karunia-Mu, kami boleh mendapatkan kesehatan yang baik di tengah-tengah wabah ini. Engkau memberikan keselamatan kepada setiap kami, jemaat-Mu yang ada di sisi Semarang maupun di Purwodadi. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan jika sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan solusi bagi setiap masalah kami, dan yang terutama menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, maksud-maksud yang Kau kehendaki untuk kami mengerti dan kami lakukan. Urapi hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 23. Saya akan bacakan perikop ini, saudara bisa menyimak melalui tayangan yang ada di dalam channel ini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop ini bercerita di dalam sebuah masa pada waktu itu Yohanes Pembaptis ditangkap, dan kemudian berita ini sampai kepada Yesus Kristus. Matius menuliskannya pada awal seolah-olah bahwa Yesus menyingkir, pergi setelah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Kesan yang mungkin ditangkap, kesan yang mungkin diterima adalah, oh, Yesus mungkin takut nih, karena Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Pasti mereka akan mencari nabi yang lain, pasti mereka akan mencari Yesus. Tetapi itu sebetulnya bukan yang terjadi. Matius kemudian melanjutkan bahwa itu adalah penggenapan dari nubuat Yesaya, bahwa memang Yesus harus pergi ke Galilea. Penangkapan Yohanes Pembaptis itu adalah akhir masa pelayanan Yohanes Pembaptis di dunia. Dan itu juga merupakan awal permulaan pelayanan Yesus.
Ini adalah sebuah tanda di mana Yesus harus memulai pelayanannya. Maka sejak saat itu Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Itu berita yang dia sampaikan, berita yang sama dengan yang Yohanes Pembaptis sampaikan. Yesus mulai mengajar, Yesus mulai menyampaikan kabar baik, Yesus mulai memberitakan dan meminta semua orang untuk bertobat dan kembali kepada kehendak Bapa di surga. Meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala apapun yang ada di dunia, kesenangan-kesenangan yang tidak sesuai, tidak berkenan, tidak sejalan dengan kehendak Bapa. Berita yang sama yang saat ini pun kita dengar. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan pada waktu itu Yesus pergi ke Galilea, dia bertemu dengan murid-muridnya yang merupakan penjala manusia. Mereka tidak diubahkan untuk menjadi insinyur, mereka tidak diubah untuk menjadi tabib, mereka tidak diubah untuk menjadi manajer ataupun pemimpin perusahaan atau bahkan pemimpin sinagoga, ahli Taurat atau apapun itu yang ada di sana. Yesus hanya meminta mereka untuk menjadi penjala manusia, mengabarkan Injil, mengabarkan pertobatan, mengabarkan keselamatan, mengabarkan kabar baik yang harus diterima oleh setiap orang tanpa terkecuali. Saudara, tugas kita tidak ada bedanya karena kita pun adalah murid-murid Kristus. Kita diminta untuk memberitakan kabar baik. Kita diminta untuk memberitakan Injil. Kita diminta untuk memberitakan pertobatan dan keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara tidak perlu berubah profesi. Untuk memberitakan kabar baik ini, saudara tidak perlu berubah profesi. Mereka semula adalah penjala ikan, hanya dirubah menjadi penjala manusia. Jadi jika di antara kita saat ini ya ada yang sedang bekerja di kantor, ada yang sedang berdagang di pasar, ataupun yang memiliki perusahaan, atau apapun itu yang saudara kerjakan, untuk memberitakan Injil tidak ada alasan. Bukan berarti pada waktu kita mendengar kebenaran firman ini kita merasa bahwa oh kalau begitu saya harus kembali, saya harus menjadi full timer, saya harus menjadi hamba Tuhan, saya harus berada di gereja, saya harus menjadi seorang pendeta atau apapun yang saudara pikirkan sebuah profesi-profesi yang terkait dengan kerohanian. Tidak, saudara. Saudara tetap berada di dalam profesimu masing-masing, tetapi beritakanlah Injil melalui profesimu itu. Justru kerajaan Allah harus hadir di dunia, dimanapun kamu berada. Terutama di tempat-tempat kamu bekerja, di dunia sekuler yang kamu geluti, siapapun yang kamu temui. Berita Injil bukan hanya didengarkan di gereja. Berita Injil yang paling tepat itu diberitakan ke semua orang di luar gereja. Supaya banyak orang menerima keselamatan, supaya banyak orang bertobat, supaya banyak orang kembali kepada Tuhan. Dan pada akhirnya setiap orang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bisa di gereja, bisa dimanapun mereka berada. Itulah esensi kedatangan Tuhan di dunia. Itulah wujud kedatangan Tuhan di dunia. Jangan lagi ada di antara kita yang bertanya-tanya lagi, siapa saya sebenarnya? Mungkin jika ada di antara saudara masih belum mengerti pada waktu pertanyaan ini datang kepadamu, Anda perlu memberikan sebuah perenungan. Anda perlu merefleksikan pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh setiap pribadi lepas pribadi. Siapakah aku ini? Kalau saudara belum bisa menjawab, saudara belum mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Siapa kita bukan tergantung pada jabatan kita. Siapa kita tidak tergantung kepada harta kita, kepemilikan kita. Siapa kita juga tidak tergantung dari keturunan siapa kita berasal. Apapun yang menjadi milikmu di dunia ini itu hanya bersifat fana, itu hanya bersifat sementara. Semua itu akan ditinggalkan. Ada sebuah lagu yang sangat bagus yang memberitakan kepada kita bahwa kita tidak membawa apapun juga saat datang ke dunia. Ku tinggal semua,
saat ku kembali ke surga. Jadi semuanya itu adalah bersifat sementara. Itu bukan kamu. Identitasmu tidak ditentukan dari baju yang kamu pakai. Identitasmu tidak ditentukan dari kendaraan yang kamu naiki. Identitasmu tidak ditentukan dari titel, jabatan, gelar apapun yang kamu punya. Identitasmu sudah ditanamkan oleh Bapa di surga sejak kamu di dalam kandungan. Identitas itu yang harus dicari di dalam perjalanan hidup di dunia yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Karena sebetulnya tugas kita hidup di dunia itu adalah menyatakan kerajaan Allah di dunia, di tengah-tengah dunia. Memberitakan kabar baik dan memuliakan Bapa di surga. Pada waktu saudara berjalan di dalam jalan ini, jalan kehidupan yang Tuhan sudah berikan, mengikuti Yesus, saudara nanti akan ketemu, saudara akan bisa menjawab pertanyaan, siapakah aku ini? Saudara akan paham bahwa itulah identitas yang benar yang Bapa sudah tanamkan di dalam kehidupanmu. Tetapi tanpa saudara berjalan di dalam jalannya Tuhan, tanpa saudara berjalan mengikuti Yesus, saudara tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini. Satu-satunya jalan adalah saudara harus berjalan mengikuti Yesus. Apa itu caranya? Sederhana, Bapak Ibu, sederhana saudara-saudara. Seperti yang Yesus minta kepada murid-muridnya, yaitu memberitakan Injil dan menjadikan mereka sebagai penjalan manusia. Jadi kalau engkau memasuki jalan ini, maka perlahan tapi pasti engkau akan mengetahui kehendak Bapa di surga. Engkau akan tahu identitas apa yang Tuhan sematkan di dalam kamu sejak kamu berada di dalam kandungan. Tanpa engkau merubah profesi, hanya engkau menjalankan ini menjadi pemberita kabar baik, menjadi pemberita untuk menyelamatkan banyak orang, menjadi pemberita untuk banyak membawa orang bertobat dan kembali kepada Bapa di surga. Disitulah pada waktu kita melakukan untuk orang lain, saudara akan menemukan identitasmu yang Tuhan sudah sematkan sejak engkau dalam kandungan. Engkau tidak akan bingung lagi, engkau tidak akan tersesat lagi, engkau tidak akan berada dalam situasi yang tidak memahami apa yang akan terjadi dalam hidupmu hari ini dan di masa depan. Banyak sekali orang-orang dalam masa-masa ini tidak terasa sudah 2 bulan kita di dalam isolasi atau karantina ataupun pembatasan sosial dalam masyarakat. Mungkin ada banyak di antara kita yang sudah tidak bekerja dan diam di rumah. Anak-anak sudah mulai bosan karena sudah tidak pernah pergi ke sekolah. Semua dilakukan secara online dan hanya berada di rumah tanpa keluar. Hari-hari ini saya banyak mendengar orang mengeluh, saudara-saudara. Hari-hari ini saya banyak mendengar keluhan-keluhan dan problem-problem yang dihadapi oleh manusia. Teman-teman saya, kolega-kolega saya semuanya mengeluh tentang apa yang terjadi di dalam situasi dunia saat ini. Tentang bagaimana mereka di dalam bersosialisasi, tentang bagaimana mereka bekerja, kondisi ekonomi, apapun itu, keluhan-keluhan itu. Sebetulnya hal-hal tersebut membuktikan bahwa kamu belum mengerti kehendak Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan menelantarkan anak-anaknya. Tidak ada bapak yang begitu jahat kepada anaknya. Jadi jika engkau sudah mengerti kehendak Tuhan, jika engkau mengerti identitasmu, siapa, engkau tidak akan takut dengan apapun yang terjadi. Wabah seperti ini sebetulnya bukan apa-apa. Kemungkinan besar di kemudian hari akan terjadi hal yang lebih buruk daripada ini. Kalau hal seperti ini saja kita tidak bisa lewati, bagaimana mungkin kita bisa melalui kalau misalnya persekusi-persekusi itu datang di dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau engkau dipaksa untuk memilih meninggalkan imanmu atau mati? Saudara,
bagi orang yang tahu identitasnya, bagi orang yang mengerti dan sudah berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam jalan-jalannya Tuhan, pasti tidak akan mengalami kekhawatiran, pasti tidak akan mengalami kebingungan. Karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena dia mengerti apa yang akan terjadi nanti. Orang yang tidak ngerti, orang yang tidak tahu, orang yang bingung, itu karena mereka tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu apa tujuan Bapa di dalam kehidupannya. Dan yang terutama tidak mengerti identitasnya. Kemarin saya diajak makan siang dengan teman-teman, 2 orang teman. Ya. Kita berdiskusi banyak hal tentang bagaimana untuk bisa mengatur keuangan rumah tangga, keuangan perusahaan, menyelamatkan karyawan-karyawan supaya tidak ada yang harus mereka PHK, tidak ada korban di dalam wabah ini. Saya hanya memberikan kekuatan kepada setiap mereka bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidupmu. Sederhananya begini Bapak Ibu, di dalam apapun yang kita lakukan, kalau engkau sudah menyerahkan hidupmu di dalam Tuhan, bahkan Tuhan mempercayakan pekerjaan di dalam kehidupanmu, atau Tuhan mempercayakan perusahaan, atau Tuhan mempercayakan usahamu dan dagangan, saya katakan engkau tidak perlu takut dan engkau tidak perlu khawatir, karena semuanya itu di dalam rencana Tuhan. Kalau engkau melakukan itu untuk kemuliaan Dia, dan engkau dapatkan itu pada waktu engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan punya kepentingan dalam bisnismu, Tuhan punya kepentingan dalam pekerjaanmu, Tuhan punya kepentingan dalam daganganmu. Artinya bahwa ada rencana Tuhan di masa depan di dalam bisnismu, maka bisnismu akan tetap buka sampai kapanpun. Karena itu adalah rencana Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup menggagalkannya, bahkan setan sekalipun tidak ada. Setan pun tidak bisa, saudara. Karena Tuhan yang sudah membuka pintu bagimu, percayalah itu akan baik-baik saja. Asalkan engkau tahu rencana Dia, asalkan engkau berjalan dengan benar dalam jalannya Dia, dan engkau tahu identitasmu. Jangan lupa identitasmu. Coba lihat ke belakang. Apa yang kamu terima saat ini, apakah itu sesuatu yang kamu dapatkan secara percuma, yang tidak pernah kamu pikirkan dan tidak pernah kamu bayangkan? Maka itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan punya rencana masa depan atas apa yang diberikan di dalam hidupmu. Jadi tidak mungkin itu akan hilang. Tidak mungkin itu akan mati. Sederhananya begini Bapak Ibu, Saul itu tetap memerintah bangsa Israel selama 40 tahun. Karena Tuhan sudah memutuskan bahwa dia harus memerintah selama 40 tahun. Baru kemudian tahta itu dilimpahkan kepada Daud, penerusnya. Bukan berarti pada waktu itu seketika dia digantikan oleh Daud. Ada masa, ada rencana Tuhan yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Oleh manusia maupun oleh setan. Daud pun juga sama, di tengah-tengah kekurangannya, di tengah-tengah kelebihannya, di tengah-tengah dosa-dosanya, Daud tetap menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Itu identitasnya, dan itu sudah ditanam Tuhan sejak dalam kandungan. Jadi Tuhan sudah punya rencana dalam hidupmu. Tuhan sudah menanam itu. Sampai akhirnya pun itu dalam rencana Tuhan. Jadi engkau tidak perlu khawatir. Yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada perjumpaan awal kita bertemu dengan Tuhan di Galilea, sama seperti Simon Petrus beserta Andreas saudaranya dan teman-temannya. Dan ingat-ingat apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil,
memberitakan keselamatan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Nggak usah yang bingung-bingung terlalu jauh. Hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluargamu. Hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kantormu, pekerjaanmu. Hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah usahamu. Itu sudah cukup. Biarkan Dia sendiri yang akan menumbuhkan. Engkau hanya tugasmu hanya melakukan bagianmu saja. Pertumbuhan, perkembangan itu bagiannya Tuhan. Serahkan itu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan ada lagi kekhawatiran. Orang-orang dunia boleh takut, orang-orang dunia boleh khawatir. Saya katakan begini, justru detik-detik inilah yang akan membedakan anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Justru di masa-masa inilah penampian yang sesungguhnya, mana yang gandum dan mana yang ilalang, akan kelihatan pada waktunya nanti. Saya percaya saudara-saudara semua adalah gandum-gandumnya Tuhan. Saudara-saudara semua adalah anak-anak Allah. Jadi engkau tidak perlu takut dan engkau tidak perlu khawatir. Lakukan bagianmu, cari Tuhan. Disinilah kenapa Dia katakan bahwa carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Ini esensinya. Kalau engkau mengetahui ini, engkau tidak akan khawatir tentang apapun yang ada terjadi di dunia. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau engkau punya kesesakan, engkau punya masalah, silakan katakan itu di dalam doa. Sampaikan itu lewat doa. Naikkan itu kepada Bapa di surga. Maka Dia akan pasti memberikan damai sejahtera. Dia akan menggantikan ketakutanmu itu dengan sukacita. Dia akan memberikan kelegaan. Dan kau akan tahu, kau akan berpegang untuk tetap berjalan bersama dengan Yesus. Percayalah, pada waktu engkau pun tidak kuat, Dia akan menggendong kamu. Selalu akan ada penghibur, selalu akan ada penolong yang beserta dengan kamu, yaitu Roh Kudus. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, Bapak Ibu. Daud pernah mengalami ini di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap berpegang teguh. Saya sangat suka dengan jiwa Daud ini. Apapun yang dia hadapi, masalah apapun, seberat apapun yang dia temui, dia tidak pernah lari dari Tuhan. Bahkan di tengah-tengah dia melakukan dosa pun, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan sampai membunuh orang pun, Daud tidak pernah lari dari Tuhan. Saudara, kalau engkau dalam susah, tekanan kesedihan yang begitu dalam, ketakutan yang begitu luar biasa, cari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Engkau di tengah keterpurukan yang begitu dalam, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Justru engkau harus cari Tuhan. Demikian pula pada waktu engkau mendapatkan berkat yang luar biasa, engkau mendapatkan kesenangan yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa, euforia berlebihan. Saya cuma ingatkan, jangan lupakan Tuhan. Selalu cari Dia. Maka jiwamu akan tenang dan engkau akan selamat sampai akhirnya nanti. Sampai kita dipanggil pulang dan berkumpul kembali dengan Bapa di surga. Saya akan bacakan Mazmur Daud yang diambil dari pasal 27. Ayat 1 dilanjutkan dengan ayat keempat sampai dengan 9. Mazmur Daud. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka.
Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Saudara, Daud tahu tujuan hidupnya, Daud tahu identitasnya siapa. Jadi pada waktu dia menjadi penggembala domba, dia tetap mencari Tuhan. Pada waktu dia dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul dan pengikut-pengikutnya, pengawal-pengawal tentaranya, Daud tetap mencari Tuhan. Pada waktu Daud diangkat menjadi raja Israel, dan sampai akhirnya dia mati, Daud tetap mencari Tuhan. Saudara, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun kehebatanmu, apapun pencapaianmu, apapun yang kamu miliki, yang kamu banggakan, keberhasilanmu, saudara, jangan pernah lupakan Tuhan. Tetaplah berpegang sama Dia, maka kamu akan baik-baik saja. Apapun badai kehidupan yang menghantam hidupmu, baik itu wabah, penyakit, kemiskinan, perang, apapun itu, kalau engkau tahu engkau berada di dalam Tuhan, kalau engkau tahu engkau berada di dalam jalan Tuhan, kalau engkau tahu identitas Tuhan yang disematkan di dalammu, engkau pasti tidak akan takut dan engkau tidak akan khawatir. Jalani kehidupanmu bersama dengan Tuhan, ikuti jalannya dengan cara memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, memberitakan Injil. Itu jalan engkau akan menemukan identitasmu yang Tuhan sudah sematkan dalam hidupmu. Percayalah, pada waktu engkau menemukan itu, engkau tidak akan pernah takut dan khawatir lagi. Tidak akan pernah ada kebimbangan lagi, karena masa depanmu engkau tahu dan berada di tangan Tuhan yang kuat. Kita sudah ditebus dari kematian untuk mendapatkan kehidupan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita sudah dibayar lunas, sehingga kehidupan kita saat ini adalah sebuah pertukaran, bahwa ada Kristus yang mati supaya kita bisa hidup. Pahami ini, maknai ini dengan baik, sehingga engkau akan mengerti bahwa hidupmu ini bukan kamu lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kamu. Di saat kita memahami ini, maka justru kita akan melakukan kehendak Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia, itu semuanya akan ditujukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah aku makin kecil dan Yesus Kristus makin besar. Itu esensinya. Kalau engkau memaknai ini dengan baik, engkau akan tetap dibawa naik dan tidak akan pernah turun. Janji Tuhan pasti akan terjadi dalam hidupmu. Kecelakaan dan penderitaan dunia akan dibebaskan dari semua kehidupanmu. Karena itu adalah kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Karena Dia mati untuk kita supaya kita hidup. Tidak mungkin Tuhan memberikan penderitaan yang tidak perlu bagi kita. Penderitaan yang Tuhan minta kepada kita hanyalah pikul salib, yang artinya adalah kita menyangkal segala keinginan diri, nafsu-nafsu daging yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu maksud penderitaan di dalam Tuhan. Bukan penderitaan dunia yang tidak perlu, seperti kemiskinan, kecelakaan, penyakit, dan sebagainya. Bukan itu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita, dan hidup dalam kelimpahan. Saya tidak bicara kekayaan, saya bicara tentang kelimpahan. Dalam ukuran Kristus bagi masing-masing kita yang berbeda Tuhan sudah berikan. Satu ayat terakhir kita bacakan dan menjadi pengingat kita, supaya kita tahu sebenarnya kita hidup harus bagaimana dan untuk siapa. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maknai ini dengan baik, Bapak Ibu. Maknai ini saudara-saudara. Apapun yang kamu miliki, apapun pemberian Tuhan dalam hidupmu, apapun yang kamu kerjakan, ingat, Tuhan punya rencana
dalam semuanya itu. Jadi hidupmu dan semuanya itu pasti akan dipelihara Tuhan, bahkan akan dilipat gandakan supaya nama Tuhan dan kerajaannya semakin dipermuliakan di dalam kehidupanmu. Setiap orang boleh melihat karya Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus, karena minggu ini adalah minggu pertama, dan seperti yang selalu kita lakukan pada waktu kita di gereja, kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan Bapak Ibu, siapkan dirimu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, jika pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk masih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa Tuhan, dan layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi peringatan akan setiap kami bahwa Engkau Yesus sudah mati bagi kami. Dan perintah ini yang Kau teruskan kepada setiap kami untuk kami lakukan sebagai pengingat akan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, bahwa Engkau mati bagi setiap kami supaya kami boleh hidup. Roh Kudus, berikan kekuatan pada setiap kami sehingga kami boleh mengerti arti dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib, memaknai di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak sama seperti kami dulu, melainkan kami hidup untuk Kristus dan memberitakan kerajaan Allah serta kebangkitannya di dunia, sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang bertobat, banyak orang lebih diberkati, banyak orang boleh kembali kepada rencana Allah dalam hidupnya masing-masing, dan yang lebih penting banyak orang menemukan identitasnya yang Tuhan sudah semakan dalam hidupnya, dan menemukan kembali identitas yang sudah rusak oleh dunia, dikembalikan kepada identitas awal di mana Tuhan menciptakan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut berkat-Mu. Amin. Saudara, siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk perjamuan kudus. Ambil rotimu, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Ambil cawanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah anggur ini adalah darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap kali kami meminum dan makan roti ini, kami terus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, sampai Engkau datang untuk yang kedua kali. Terima kasih sekali lagi untuk segala kebaikan, kemurahan, kesehatan, dan rezeki yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing di dalam usaha, di dalam pekerjaan maupun apapun yang engkau lakukan. Mari kita meminta berkat Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan berikan pada setiap kita dan setiap tangan Tuhan yang akan menyertai dan membuatnya berhasil. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk ucapan syukur engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan jika hari ini kami sudah selesai Tuhan, kiranya penyertaan-Mu kami butuhkan di sepanjang kehidupan kami mendatang, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan apapun yang kami lakukan, kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai dan membuat kami berhasil. Lindungi setiap kami Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan wabah ini dari setiap kami. Kami percaya Tuhan menutup bungkus kami dengan darahnya, menutup bungkus dengan kami dengan kuasanya, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang akan terkena penyakit wabah ini. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat pada setiap anak-anak-Mu di dalam mereka terus menghadapi persoalan kehidupan, terutama di bidang ekonomi, sehingga hari lepas hari kami semua boleh tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Kami boleh tetap mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan setiap jalan keluar bagi setiap masalah kami. Kami percaya Engkau memelihara kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat-berkat yang terbaik akan tercurah dalam hidupmu. Perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus terus bersama engkau mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin.